Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator ya. Dan kali ini saya akan mengupas tentang jasa layanan dari Cak Motivator untuk pelatihan atau pembelajaran pengembangan sumber daya manusia dengan jarak jauh melalui media online untuk perusahaan kecil dan menengah. Jadi perusahaan kecil dan menengah. Kalau perusahaan besar ya sudah nanti ada kelasnya sendiri ya. Nah, ini kita lakukan jarak jauh melalui internet, konsultasi dan juga pelatihannya, karena nanti ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pengelola perusahaan itu ya. Sekali lagi skalanya kecil dan menengah. Dan untuk biayanya sekali lagi kita tidak men-charge seperti ketika kita datang ya. Tapi karena ini medianya kita pakai jarak jauh, media online, maka kita dalam bentuk donasi. Jadi ada bentuk donasi. Kalau donasi itu rekeningnya ada, kemudian jumlahnya, biayanya diserahkan sepenuhnya pada kliennya. Seberapapun itu namanya donasi ya, seberapapun boleh, yang penting ikhlas gitu ya. Seberapapun boleh, yang penting ikhlas, itu namanya donasi gitu. Dan mungkin baru kali ini ya ada yang bergerak seperti itu. Tapi oke lah, itu teknis saja. Baik, kita kembali ke masalah pengembangan sumber daya manusia. Tapi sebelumnya jangan lupa di bawah video ini ada tombol subscribe. Anda tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari Cak Motivator yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya perusahaan kecil. Oke, kita mulai ya. Jadi sebetulnya pelatihan pengembangan sumber daya manusia untuk perusahaan kecil dan menengah ini akan berkaitan dengan SOP, kemudian job desk, peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja bersama, key performance indicator, dan beberapa hal yang lainnya akan berkaitan dengan itu. Kenapa berkaitan dengan hal itu? Ya, untuk ini membuat sumber daya manusia lebih bagus lagi di perusahaan Anda. Nah, seberapa penting sebetulnya pengembangan sumber daya manusia di perusahaan kecil itu? Saya tidak akan menjawabnya, tapi nanti Anda yang akan menjawabnya. Saya akan bercerita sedikit tentang satu pengalaman saya, seberapa penting sebetulnya pengembangan sumber daya manusia itu dibutuhkan untuk sebuah perusahaan. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu saya sempat masuk ke sebuah perusahaan karena memang saya diminta untuk menyelesaikan permasalahan sumber daya manusia di sana. Perusahaannya kalau dilihat jumlah karyawannya sekitar 120 sampai 130 ya. 120 sampai 130. Kemudian mesin produksinya jumlahnya belasan, ada belasan mesin produksi untuk memproduksi jenis produksi yang berbeda. Nah, setelah itu kalau saya lihat lagi, struktur organisasi tidak ada. Yang ada hanya 4 orang di bagian administrasi perkantoran, 4 orang ya, keuangan dan perkantoran. Kemudian 2 orang yang akan menangani sebuah proses produksi. Nah, hanya itu saja yang ada. Mungkin sepintas lalu nggak ada masalah dengan perusahaan ini ya. Tetapi kalau kita menggunakan tolok ukur dari pengembangan sumber daya manusia yang kita miliki, maka sebetulnya perusahaan ini sangat parah kondisi sumber daya manusianya. Ya mungkin tidak separah rusak, berat, nggak bisa dipakai, bukan. Tetapi ini sebetulnya sangat merugikan perusahaan. Kerugiannya apa? Oke, kita lihat satu persatu ya. Singkat saja. Jadi imbas dari tidak adanya struktur organisasi dan adanya 130 karyawan tanpa struktur organisasi, maka loss control untuk sebuah proses produksi sistem. Jadi kehilangan kontrol. Misalkan begini, dalam sebuah mesin produksi itu ada sekitar 8 sampai 11 orang ya. Karena tidak ada struktur organisasinya, maka 10 orang ini bekerja sendiri-sendiri. Bekerja ya bekerja aja. Tidak ada pimpinannya kan, tidak ada struktur organisasi. Jadi bekerja ya bekerja aja, karena perintah 2 orang tadi. Bekerja ya bekerja aja. Akhirnya apa yang terjadi? Pekerjaan lambat, nggak ada yang berani negur. Ada tindakan indisipliner dari salah satu karyawan, tidak ada yang berani negur. Produksinya lambat, nggak ada yang berani negur. Loss control. Jumlah produksi pasti turun. Oke, bisa dilihat produksinya jumlahnya berapa dan kerugiannya berapa. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah produksi yang tidak tertib akhirnya. Tadi karena karyawannya tidak tertib, pasti tidak tertib karena tidak ada yang mengawasi, kontrolnya nggak ada. Akhirnya jumlah produksi juga tidak bisa diprediksikan. Jadi ngambang, tidak tahu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian tindakan indisipliner per karyawan ini juga sangat parah.
Kenapa parah? Begini ceritanya. Jadi ketika gajian baru diketahui bahwa ada satu orang yang tidak masuk sampai seminggu lebih. Aneh kan? Karyawan ini tidak masuk 1 minggu lebih baru diketahui setelah akan bayar gajian. Karena ternyata di absensi lo nggak ada ini seminggu. Kemana orangnya? Nggak ada yang dipamitin, nggak ada surat izinnya. Bisa bayangkan kalau misalkan itu tidak satu orang. Dan itu biasanya akan diulangi. Ketika satu orang lolos akan diikuti oleh yang lainnya. Indisipliner yang sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah tumpang tindih perintah kerja. Karena tidak ada struktur yang jelas, maka semua orang berhak memerintah, semua orang nggak mau diperintah. Tumpang tindih. Mana yang mau dikerjakan duluan, mana yang enggak, bisa bareng-bareng semuanya. Dan malah nggak produksi. Nah itu ya. Jadi itu kerugian yang didapatkan ketika kita tidak mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Oke, bisa Anda simpulkan sendiri bagaimana kondisinya. Dan mungkin ini terjadi pada perusahaan Anda. Oke, silakan Anda bisa konsultasi dengan kita melalui media internet atau online yang ada di YouTube ini. Dan kita akan manfaatkan semua sumber daya teknologi untuk bisa membantu penyelesaian di perusahaan Anda kalau mengalami permasalahan sumber daya manusia. Oke, silakan Anda yang ingin berkonsultasi atau ikut berlatih, WA-nya di sini, di bawah ini. Silakan WA ke nomor ini untuk ikut dalam pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda dan tunggu video yang berikutnya. Salam dan berkah selalu untuk Anda. Sukses selalu.